Nah, sama kayak tadi ya, kita power clip lagi dia nih. Kalau misal kalian bingung nih, misal gimana sih kita tahu tengahnya? Nah, kalian bisa pakai garis bantu ya dengan cara nih tarik ruler dari tengah nih ya. Tarik ke tengah atau bisa kalian tekan rulernya terus klik P di keyboard biar dia langsung tengah-tengah otomatis. Nah, oke, langkah selanjutnya kita power clip. Nah, ini masih kelihatan gak nyatu ya bagian nih, bagian sini. Nah, di sini tugas kalian anu nih. Kalian pakai overlay di sininya namanya. Kita dan kabar kirim aja lewat grup dah ya. Oke. Tweet sini. Tweet. Nah, untuk bagian sini kalian bisa pilih ini ya, guys. Coba kalian download ada yang kabar kirim di grup ya untuk wallpaper. Nah, tapi yang untuk bagian bintang-bintang nih kalian bisa milih di sini screen-nya. Nah, terus atur di sini ya, atur adjustment-nya juga nih. Light. Yang kalian boleh ikut peraturan ke Akbar ini ya. Udah sampai sini, wih guys, Udah, Kak. serius nih. Atau mungkin kesusahan, mungkin belajar nih. Atau kita belajar yang satunya yang gambar orang warna putih itu. Yakin nih, nggak apa-apa. Lanjut, Kak. Oke. Nah, sudah nih ya. Ini untuk kayak base-nya ada wallpaper base. Nah, kita tambahin lagi efek nih. Nah, kalian kali ini buat kotak hitamnya. Jangan lupa hilangin garis pinggirnya nih. Setiap kalian buat kotak, jangan lupa hilangin garis pinggirnya. Nah, terus dan transparanin. Nah, kalian copy paste ya jadi dua. Nah, ini di power clip lagi, guys. Ini Kak Akbar pakai shortcut ya biar dia cepat nih power clipnya. Ini langkah selanjutnya ya, import lagi gambar nih.
Iya, terkirim lagi satu. Dia pas lagi gambar nih, kita screen lagi dia. Intinya di sini dia banyak gambar yang di double-double, guys. Baru kita atur adjustnya, like-nya lagi. Nah, saatnya ya kalau udah jadi apa namanya kita sebut nih, base lah. Udah jadi gambar base-nya. Nah, saatnya kita tinggal isin. Jadi ini sebenarnya ngikut poster di film tuh ya, poster-poster film. Nah, biasanya kan poster film tuh formatnya kayak gini. Tapi Kak Akbar buat jadi apa namanya? Buat jadi desain nih, desain skripsi, yang skripsi. Oke, kita mulai dari atas ya. Nah, untuk bagian atas biasanya kalau poster tuh ada 5 hal sih yang harus ada di dalam desain nih. Nah, kalau singkat ada alasan sih kenapa sih bisa disebut poster desain itu. Nah, pertama dia tuh punya informasi nih. Apa sih informasinya? Dia punya tanggal, waktu, dia punya judul. Itu yang paling utama judulnya. Terus dia punya sosial media. Terus yang terakhir ya paling penting ya gambar. Itu yang paling utama. Makanya dia bisa disebut poster. Kalau misal formatnya beda, mungkin disebutnya beda. Tapi ini karena kita belajar buat poster, kayaknya harus ada format. Siapa sih yang ngadain pertama nih? Oke, di sini ada di atasnya, bagian atas nih. Terus yang kedua dia punya judul. Nah, poin ketiga baru sosial media. Nah, ini yang keempat, lima nih, ini informasi tambahan kayak waktu, keterangan. Ada perbedaan juga antara flyer sama poster. Kalau poster biasanya didominasi oleh 70% gambar, terus 30% tulisan. Nah, kalau kayak gini modelnya namanya poster. Sedangkan kalau flyer, pamflet, dia biasanya didominasi oleh 70% tulisan. Itu aja sih perbedaannya terkait ukuran. Apalagi sekarang ya, karena udah ada format Instagram, makanya ada Instagram flyer disebutnya, Instagram poster, karena dia bentuknya kotak. Dulu sebenarnya poster tuh harus A3, A4, belum adanya Instagram. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk tulisan di atas, kalian bebas ya, pengen nulis siapa yang ngadain. Misal kalian nulis my parents present misalnya. Bisa dipersembahkan oleh orang tua saya misalnya. Atau kalian pengen nulis nih, persembahan dari kucing kalian. Akbar tulis saja myself present. Fontnya, oh iya, kalian ada font apa enggak? Atau pengen dikirimin font? Mau. Bisa kan download di Dafon, Kak. Oh iya, iya, siap, siap. Mantap, ada font. Tapi boleh juga sih pakai font Arial. Kalau misalnya nggak pengen ribet nih, punya font. Cara jarakin tulisan udah tuh. Tahu Nggak tahu, kalau di Kak. HP, Kak. Kalau di laptop nggak tahu, Kak. Di HP Kalian tahu. desain pakai HP berarti nih. Nggak tahu, Kak. Eh, oke, jadi di laptop tuh ya. Enggak sih, bukan laptop sih, di Corel Draw. Pertama kalian tinggal buat fontnya nih. Terus klik fontnya, baru pilih nih.
Nah, shape toolnya baru kalian jarakin bagian kanannya. Ini namanya trackingnya. Kalau yang di sini tracking. Ya, Pak. Oke. Kalau desain ini ya, ini berdasarkan feeling kalian nih. Ini hal yang paling poster tuh ya bisa dibilang kalau di desain tuh dia paling sulit, paling tinggi kalau kita belajar. Karena memang kalau udah bisa buat poster pasti bisa buat desain yang lainnya. Soalnya dia nih tentang perasaan kalian, tentang ide kalian, imajinasi kalian. Semua kalian gabung di satu kalau buat poster tuh biasanya. Oke, udah misalnya udah jadi nih. Nah, tinggal kalian pengen taruh gambar kalian misalnya. Kalian pengen jadiin apa misal judul posternya. Ayo import gambar kalian. Oh iya, Kak Akbar pengen ngajari satu nih. Gimana sih cara kita hapus background di Corel Draw secara otomatis nih? Misal nih kita ngambil gambar. Nah, kita pengen hapus nih background pink-nya. Nah, kalau di Corel itu kalau kita pengen hapus background pink, yang perlu kalian lakukan pertama, kalian bisa klik nih. Edit bitmap atau ini ada di atas nih. Bitmap, terus pilih edit bitmap sini. Oke, dia bakalan otomatis ya kebuka nih Corel Portrait namanya. Dia bakal otomatis kebuka di sini ya. Nah, kalau udah masuk sini, kan tinggal tekan W aja nih, huruf W. Terus delete. Tekan huruf W, arahin di backgroundnya, terus delete. Dia bakal otomatis hilang. Atau mau kita ulang lagi ya. Yang pertama, kalian tinggal tekan huruf W, terus arahin ke backgroundnya, delete. Oh iya, lupa tadi. Duplicate background, sama kayak Photoshop nih. Sini ya, 30 nih. Jadi dia biar dia kayak bagus banget kalau dia nyeleksi. Halo? Hai. Halo, Kak. Masih di sini udah sampai sini belum? Udah, Kak. Oke. Tapi beneran udah kalian nih apa? Enggak, cuma iya aja nih. Kak ini lagi menaktifkan. Oke, udah oke. Saya. Nih kalau misal udah di sini ya, kalian tinggal finish editing aja. Nah, untuk sisa-sisanya nih ya, ini paling gampang nih. Nah, tinggal kalian tekan X aja ya. Terus atur nih ketebalan anunya. Atau nih bisa pakai eraser tool di sini ya. Tempatnya ada nih di pilihan crop, knife, virtual nih, eraser.
Apa kalau kalian nggak pengen repot hapus backgroundnya? Ada web namanya remove background. Kalian tinggal pakai tuh, bisa langsung hapus. Kalau misal nggak pengen ribet kayak cara nih. Tapi ini Kak Akbar ajar manual ya. Siap, Kak. Siap, siap. Oke, siap. Siap. Cara zoomnya gimana kok? Pakai mouse. Kalau kalian nggak pakai mouse, di touchpad tuh ya, apa namanya yang nggak ngerti cara, apa namanya? Kalau di mouse itu ya kita scroll-scroll nih. Tapi bisa sih juga kalian tekan Z, terus klik kanan, klik kiri nih. Kalau kalian pengen zoom in, kalian bisa klik kiri nih. Kalau kalian pengen zoom out, ini ya pakai zoom tool nih, tekan Z. Tapi kalau mau pen mudah nih pakai yang scroll-scroll tuh. Kalau di laptop nggak tahu ke Akbar apa namanya di touchpad yang kita pakai dua jari ke apa ya? Nggak tahu nama sebutannya. Kalau kita taruh di jari kita dua nih, terus di jari misal jari telunjuk kita ke kiri, jari tengah kita ke kanan. Apa namanya nggak tahu. Inpad, movepad gitu. Tapi kalau nggak pengen segini ya pakai remove background nih kalau pengen, kalau benar-benar mau sih. Tapi kalau kalian sayang kuota kalian nggak apa-apa nih ikut cara ini. Oke, kita lanjut dah ya. Seperti biasa nih, kita bakal hitam putihin gambar nih. Nah, caranya pertama efek, adjust, terus saturation kayak kelas kemarin ya. Nah, saturationnya dikurangi sini. Nah, setelah itu tinggal atur light-nya di sini ya. Nah, jangan lupa kalau pengen, misal nih, kalian udah ngatur tadi ya, tapi kayak pengen ulang lagi ngatur, kalian bisa convert ke bitmap lagi. Nah, biar jadi ke save yang kalian atur tadi nih. Jadi nggak perlu lagi atur. Nah, dia bakal kereset ini tadi. Nah, jadi ulang ngatur dari nol. Tapi kalau pengen biasa aja nggak apa-apa sih, nggak usah diubah. Udah sampai sini. Hai guys. Halo. Ya kak. Udah sampai sini atau pengen ada mungkin yang mau diulang? So. Mau tanya kak, ini Corel? Yang Kak Akbar pakai? Iya. Kak Akbar pakai 2022 nih. Karena kebutuhan sebenarnya. Tapi ya, dia nggak jauh beda sama 2018. Oh, Kecuali beda. dia Saya makanya pikir pakai Photoshop. enggak, Ternyata enggak. bukan. Corel kok. Itu orang itu. Kecuali kalian nih kalau pakai X7 ya semuanya sebenarnya sama sih. Jadi cuma beda kayak tampilan nih.
Saya masih pakai yang X5, Kak. Kalau X5 tuh ya kalau Banget ya. transparasinya di sini dia pakai ini logonya gelas di sini. Udah tahu cara transparasi tuh? Maksudnya cara transparan di CorelDRAW. Udah tahu, Kak. Ya, dia gelas logonya ya di situ. Oh ya, bisa ngikutin nggak kalian? Insya Allah bisa, Kak. Nggak ada Nyala. kendalanya. Insya Allah bisa, Kak. Oke, bismillah. Oke, kita lanjut dah. Nah, setelah kalian transparansi tools ini ya, jangan lupa nih jadiin bitmap dia, convert to bitmap. Nah, jadi biar kalian setelah itu kalian kasih shadow ya. Dan kalau drop shadow di Corel on sama kayaknya logonya. Nah, tinggal kalian drop shadow di sini, guys. Nah, pas untuk bagian shadow ya, pengaturan shadow nih. Kalian pilihnya outside ya. Biar dia bisa glow. Tinggal kalian sesuaiin nih warna shadownya. Nah, terus kalau misal dia tebal, nih, kalian bisa atur di sini ya. Kalau dia pekat, apa enggak nih, bisa atur di sini semua, guys. Udah sampai sini? Iya, Kak. Oke, oke, alhamdulillah ya. Oke, lanjut ya. Nah, karena tadi nih, kita pengen dia kayak punya efek potong nih. Nah, di sini kan dia jelek nih, shadownya karena tadi kita transparansi, terus bitmap nih. Nah, bagaimana sih caranya biar shadow nih cuma di bagian atasnya aja. Nah, jadi bawahnya nih nggak ada shadow. Nah, caranya kita sama kayak yang tadi ya, kita bitmap ulang lagi aja nih. Kita klik objek, terus nih bitmap, convert to bitmap ya. Iya, udah. Ulang. Anu, kita kopas dulu ya. Copy, terus Ctrl V nih. Kita kopas 2 kali ya. Nah, baru objek nih kan ada 2 nih. Yang pertama nih objek 1. Nah, jadi 2 nih. Nah, 2 objek ini yang kita blok, terus group. Di klik kanan ya group nih. Atau bisa Ctrl G. Nah, setelah itu baru kita bitmap nih. Soalnya kalau pakai satu gambarnya dia bakal hilang situnya pas kita jadiin bitmap. Ini contoh ya, misal nih, ini gambarnya satu nih, ada shadow. Nah, kalau kita bitmap dia ya, dia bakal hilang shadownya. Tapi kalau kita jadiin dia 2, kita copy, terus paste lagi, nah baru di blok gambar nih, baru pilih bitmap. Nah, shadownya nggak bakal hilang. Oke. Nah, setelah itu nih, karena kita kan cuma pengen ngambil bagian atas nih shadownya. Nah, terus yang bagian bawah nih kita hapus. Nah, tinggal ini gampang caranya ya, tinggal klik, ini baru pakai shape tool. Shape toolnya ini di atasin. Atau misal nggak pengen pakai shape tool, kalian bisa transparin ulang lagi aja. Udah sampai sini guys. Bisa diulang lagi, Kak. Oh ya, Udah. kita ulang lagi ya. Mulai dari pakai shadow atau nggak usah? Bitmap, Kak. Oh, mulai dari bitmap ya. Kan dia nih, aduh, kembali tarik.
Kayak gini. Kan nih gambar nih satu nih, dia ada shadow. Nah, kalau kita pengen shadow nih biar dia tetap nih, maksudnya cuma shadow atas tapi nggak ada shadow bawah. Kita caranya kan convert to bitmap, tapi convert to bitmap-nya kalau kita pakai gambar nih dia bakal hilang shadow-nya. Nah, caranya kita copy lagi ya gambarnya, copy baru paste. Nah, jadi biar ada dua objek nih. Di sini kelihatannya ada objek di dua buah. Nah, objek ini kita pakai ya keduanya. Nah, otomatis nih ke blok dua objek nih. Nah, baru kita pilih bitmap. Terus convert to bitmap ya. Baru oke. Nah, di sini ada dua cara nih. Pertama, kalian bisa transparanin ulang bawahnya nih. Ya, jadi yang atas tetap ada tapi bawahnya hilang. Atau kalian bisa pakai ini, pakai shape tool. Pakai shape tool nih kalian blok bagian bawah, terus tahan tombol kontrol ya. Nah, ini dua cara ya untuk kanan. Atau bisa pakai juga crop tool kalau mau. Oke, sudah sampai sini guys. Udah kok. Udah, Kak. Udah kok. Siap guys. Oke, lanjut ya. Nah, kali ini kita bakal taruh tulisannya. Gimana sih biar tulisannya nih glow in the dark. Hmm, Misal nih kalian tulis font. Kalian bisa pakai nama kalian ya. Nah, silakan kalian cari font dulu ya. Habis ini kita coba yang lain. Kalian udah pada tulis font belum? Tulis font ya tulis font benar. Halo, Kak. Kirimin fontnya, Kak. siap, saya kirim. Ntar kita lihat fontnya dulu ya. Eh, apa yang fontnya? Starkey. Wait, lagi loadingnya. Tunggu bentar. Starkey. Woi, nge-lag dia nih. Apa yang lag, Kak? Apa ya? Laptopnya yang nge-lag nih. Kita kirimnya ini. Tweet.
Ini ya fontnya. Coba lihat guys. Nah, ayo diinstal anak-anak. Udah tahu cara install font belum? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu, Pak. Tinggal ini double klik aja di fontnya. Nih. Double klik, nah terus tekan install. Apa dia tulisan please move this window away from the side. Atau bisa kalian klik kanannya di bagian font, terus beli install. Bisa ini bisa lihat nggak? Bisa. Oh, kirain nggak bisa. Soalnya di Akbar ini apa tulisannya please move this window away from the start. Ada, Pak. Oke, kita lanjut guys. Udah install fontnya. Semangat. Woi, kalian semangat apa enggak nih? Semangat dong, Kak. Oh, kirain kalian coba iya aja. Semangat, Pak. Guru. Oh iya, Kak Akbar seuzon berarti nih. Oh iya, untuk bikin gimana sih dia nih? Jadi di sini kan kayak kelihatan ada dua warna nih di fontnya. Jadi kayak ada warna abu-abu, ada kayak mesin. Nah, pertamanya kalian bisa ada dua cara nih. Kalian bisa dengan cara power clip uh, apa namanya tekstur yang mirip besi di dalam font, atau kalian bisa buat sendiri nih. Kalau di sini Kak Akbar buat sendiri ya yang dicontoh tuh. Oke, jadi yang pertama Kak Akbar tuh pisah fontnya nih. Nah, cara pisah font itu kalian bisa tekan kontrol kaya. Jadi dua font nih kepisah nih. Atau kalian bisa nih klik fontnya, baru klik kanan, terus pilih nih. Kok ntar dulu, kok nggak ada break anu itu ya? Di sini kayaknya objek. Ih, kok nggak ada pilihan ini? Nih, oh iya ini. Break like switch apart nih. Ya, mudahnya tekan kontrol K ya di keyboard nih. Klik font dan baru kalian kontrolkan. Nah, ini bukan cuma dua kata sih, kalian bisa misah satu-satu juga kayak gini nih. Nah, itu pun juga kalian bisa edit ya. Kalian pengen arahin dia ke sini, sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kalian kasih warna ya. Jadi kita bakal pakai dua warna nih. Kita gunain namanya fountain fill. Nah, untuk fountain fill itu kalian bisa klik di fontnya ya. Lalu tekan F11. Oke, jadi kayak gini nih misal. uh, Mungkin gak kelihatan nih kalau misal Kak Akbar contohnya. Tapi Kak Akbar coba pakai warna lainnya. Misal anggap di sini yang warna gelap, hitam gelap. Nah, terus kalian double klik lagi di sini. Ya, terus yang tengahnya ini kalian pakai putih. Nah, ujungnya kalian pakai hitam. Tapi saran Kak Akbar ya pakai warna terdekat nih. Jadi Kak Akbar di sini pakai abu-abu 10%, sini juga abu-abu 10%. Nah, terus kalian atur di sininya. Kalian pertama ada dua cara sih, kalian bisa ngatur nih manual nih. Kayak gini digerak-gerakin. Tapi kalau udah miring gini ya, dia pasti makanya 300 di sini. Nah, baru langkah selanjutnya kita kasih shadow ya. Biar dia sama nih kayak di gambar yang di atas. Ini kayaknya kurang shadow kayak gambar atas nih. Oke, lanjut. Untuk fontnya, dan bisa tarik ya di sini. Tarik aja tengah-tengah nih. Dia bakal muncul shadow. Nah, terus pilih bagian ini ya. Untuk pengaturan filtering direction ini, kalian pilih outside. Nah, baru pilih di sini normal.
Oh dia biru ya. Karena belum diubah warna. Aduh. Hai guys. Halo. Halo. Halo Kak. Iya, Oh ya, kirain kalian tidur, eh. ya, Pak. Ini kan kita on cam, Kak. Bisa dilihat. Oh iya, Kak Akbar kira kalian tidur nih. Ya, Kak Akbar ngerasa, mungkin kalian ngerasa garing kayaknya nih. Udah lama banget jadi saya ini kayak gitu bilang. Ya, Kak, lanjut. Kak. Ya sih siapa tahu. Oke, kita lanjut guys. Udah pada buat fontnya kayak gini biar dia nyala. Ayo guys. Oh iya, tadi Kak Akbar ada kirim gambar ya. Nah, jadi ada gambar yang Kak Akbar kirim di awal tadi ya yang kayak gambar cahaya nih. Nah, itu kalian bisa pakai screen ya. Tujuannya apa sih? Cuma untuk ini aja. Biar kayak ada efek-efek lampu nih di sini kayak gini. Dapat gambar-gambar itu dari mana Kak? Ada dikirim di WA nih. Kalau Kak Akbar download download sih ya. Kak Akbar memang udah nyediain stok gambarnya ke setiap desain tuh. Kak Akbar sengaja kayak bikin folder nih. Cuma jadi udah ada semua yang pengen dicari nih. Jadi nggak perlu lagi buka Google. Kayak Kak Akbar sengaja Iya, sediain kayak ini nih. Biar jadi kayak gak lagi susah nih kita nyari kayak pattern-pattern juga. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk gimana sih biar hitamnya nih kayak kelihatan hilang, tapi cuma cahayanya aja kita ambil. Nah, ini caranya kalian bisa klik ini ya, transparansi tool, terus pilihnya screen. Nah, di sini kalian bisa taruh banyak-banyak deh kalau kalian mau. Nah, kalian bisa copy banyak-banyak.
Suaranya hilang, Kak. Oh, cara hilangin. Jadi ya pas kalian impor gambar nih, Kak Akbar ulang dah impor ulang. Nah, ini kan gambarnya nih, ya kok dia hilang ya, oh bentar. Nah, jadi langkah pertamanya kalian klik tuh gambarnya nih. Nah, setelah itu kalian milih transparansi tool. Nah, di transparansi tool tuh kayak ada pilihan normal, add, subtract, screen. Nah, subtract nih biasanya digunain orang kayak misal nih, ada gambar putih. Kalian gimana sih cara ubah baju orang nih biar warna orange bisa jadi merah? Nah, biasanya dia gunain subtract nih. Kayak orang-orang bisa pakai kayak efek kertas di desainnya. Nah, dia misalnya pakai subtract tuh. Nah, kalau ini overlay ini biasanya digunain untuk kayak misal nih, kalian pengen taruh kayak efek-efek gelembung, ada cahaya. Nah, itu biasanya orang pakai overlay. Nah, tapi kalau untuk hilangin bagian belakangnya nih, ini kalian gunain screen-nya. Nah, di sini kalian bisa milih screen. Ini apa? Siap, siap. Semangat guys. Siap kok. Enggak kalian murung nih. Saya rasa garing ya. Udah sampai sini guys. Hai guys. Halo, Kak. Udah sampai sini. Udah, Kak. Oke. Nah, setelah itu ya kalian power clip semua yang kalian punya nih. Kalian blok tadi ya. Blok terus power clip dia ke dalam gambar kotak nih. Nah, biar dia tetap ada di objek kotak nih. Nah, langkah selanjutnya tinggal kalian isi dah. Nah, di sini Kak Akbarnya nulis kali ini tentang skripsi nih. Kak Akbar nulis tentang ya apa gitu berarti abstrak ya setengah dari abstrak nih di sini nih, tentang inti dari skripsi. Terus nama dosen biasanya kalau di poster filmnya dia nulisnya nama-nama artis yang meranin. Nah, tapi Kak Akbar karena kekurangan kata-kata ya udah masukin ini. Ini Kak Akbar pakai fontnya namanya Bebas New Way. Nah, biar untuk persingkat waktu ya, nih, kalian tulis acak deh. Apa deh kalian pengen tulis di sini, guys. Nah, di sini fontnya bebas new way ya. Hai guys.
Nah, sisanya tinggal kalian isi. Misal nih tanggal, kalian bisa isi tanggalnya. Hai guys. Udah sampai sini. Oke, Kak. Udah, Kak. Enggak. Oke, ya ya dah. Ayo dah kita selesaikan ya. Oke, karena di sini nih udah nih kan udah kita taruh judul, udah kita taruh nih. Nah, sisanya tinggal kita taruh nih kalau kalian punya logo, sosmed kalian bisa gunain tuh. Ya, Pak. Jadi ya yang kita pelajari hari ini sebenarnya ya bukan cara buat posternya nih, tapi kita belajar teknik kayak tadi perspektif, nih kayak shaping namanya ya. Terus kayak shadow nih, kita taruh shadow secara screen biar gimana sih biar ya kelihatan layar. Overlay itu sebenarnya yang kita pelajari hari ini. Oke. Woi, semangat apa enggak kalian nih? Semangat kakakku. Kabar kira kalian tidur? Betul. Atau gini deh ya, kabar coba buka file aslinya ada kayak file aslinya nih di sini. Eh, duh. Oh ini dia file aslinya. Nah di file aslinya ini ya caranya sama. Nah dia ada foto, ada perspektif, nah ada cahaya-cahaya, ada gurun. Nah di sini gurunnya di kayak gini, ada kucing di atas. Ada yang mau ditanyakan gak guys? Hai, Keda. Kalian udah sampai mana nih? Masih nulis tulisannya, Pak, di bawah.
Oke, apa kalian tulis? Kalian tulis acak kayak ke Akbarnya atau kalian kasih bagus-bagus nih? Kita tulis quotes nggak apa-apa Kak? Gak apa-apa, bagus deh. Ini deh Kak Akbar juga sambilan tambah-tambahnya. Ingat ya kalau misal dia nih fontnya ini apa namanya? Kalau misal nih fontnya nih apa sebutannya? Ntar font apa? Nah, kalau misal fontnya nih dekoratif, nah biasanya kalau mau kombinasi ya pakai formal nih. Kalau misal formalnya yang besar, nah dekoratifnya yang dikecilin. Kalau yang kayak kemarin kita belajar yang summer design itu kan, itu kombinasinya formalnya yang kecil, formalnya yang besar, nih. Tapi dekoratifnya yang kecil. Nah, kalau ini kan karena dekoratifnya besar, berarti formalnya kecil. Ini kenapa ya di error kayaknya aplikasi ini? Jika mau ganti warna.
Oh iya guys, Kak Akbar pengen nanya nih. Kalian pengen belajar apa lagi kira-kira di Corel Draw nih? Mungkin bisa Kak Akbar ajari lagi nih, misal kayak cara ganti warna baju nih, yang cepat-cepat misal nih. Cara ganti warna logo. Nih Kak Akbar pengen kasih, bukan anu siapa ya namanya, gratis ilmu dah. Halo guys. Ya, Nih Kak Akbar pengen ajari ya. Jadi di Corel Draw tuh ada alasan kenapa sih orang tuh pengen belajar Corel Draw, kenapa pengen belajar Photoshop nih. Ada istilah kayak apa, aplikasi manual, aplikasi otomatis. Misal kayak Canva kan otomatis nih. Nah, kayak ini manual. Nah, ada kelebihan sih. Sebenarnya ya, ini ada teknik nih. Misalnya Universitas Mataram nih logo nih udah nggak bisa diubah-ubah warnanya nih. Nah, kalau dipakai Corel Draw ya kita masih bisa ubah nih per detail nih, bahkan detail-detail nih. Nah, pertamanya caranya nih kalian bisa klik objek nih, terus kalian pilih transmit map, outline baru logo. Nah, kalau kalian udah lakuin ini ya, kalian bisa ubah nih satu persatu nih. Ini Kak Akbar contohin dah. Yang perlu kalian lakukan ya tinggal tunggu nih. Nah, ini misal nih, ini kan logo Undram nih. Nah, ini kalian masih bisa ubah ya. Kayak misal kuningnya nih, kalian bisa ubah dia jadi biru, hijau. Ntar dulu salah. Oke. Ini kayaknya macet laptop ya ini. Nah, ini kalian bisa ubah ya sebelah. Jadi biru, kuning. Makanya signboard, yang lainnya kayak ada logo yang pakai logo Undram nih. Nah, dia kayak gini caranya nih. Sebenarnya ini bisa dipisah, tapi kayaknya laptop Kak Akbar, anu laptop keyboardnya kayaknya makanya nggak bisa Control U nih. Mau ungroup juga nggak bisa nih. Nah, jadi Kak Akbar klik satu-satu di sini ya. Nah, ini kalian bisa ubah nih. Atau ada yang kalian tanyakan tentang Corel Draw nih sebelum kita akhiri guys. Halo, oh, ada yang mau ditanya nggak guys? Sejauh ini nggak ada sih, Kak. Kalian udah sampai mana buatnya? Udah selesai? Tadi Putra Prasetya itu ngangkat tangan. Mungkin ada yang Oh ditanyakan. iya, Kak Akbar nggak bisa lihat ya di sini nih. Sorry ya, nggak tak lihat chatnya nih. Ini dia cara bukanya. Woi, Putra Prasetya argumenter. Bukan ya? Apa yang kalian rasakan malam ini setelah kalian belajar desain? Permisi Kak, Ya, silakan deh. mau minta ajarin perspektif ulang. Tadi nggak sempat masuk. Oh, perspektif gambar nih. Ya, tak coba lihat nih. Nah, kita impor ulang gambar nih. Wait, 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 wait. Bentar, pakai gambar ini ada ini. Misal nih, nah yang pertama ya untuk kita perspektif gambar itu pertama kita klik di gambarnya.
Terus milih objek nih, bagian atasnya objek. Nah, baru pilih perspektif. Nah, tapi menu perspektif ini ya, dia muncul kayak mulai dari Corel 2017. Jadi kayak versi di bawah 2017 yang kayak X7, X8. Nah, itu nggak ada biasanya. Dia mulai ada di versi 2017 kalau nggak salah. Jadi kalau kalian masih pakai Corel 2018, 19, 20, pokoknya ke atas nih. Ya aman sih. Tapi nggak tahu, coba kalian tes apakah ada perspektif di X7. Nggak ada di X7, Kak. Gak ada ya? Berarti mulai 2017. Kayak yang versi X, kayak X7, X8 tuh kayak udah nggak ada nih. Kak Akbar juga nggak pernah pakai itu sih. Dulu Kak Akbar tuh loncat kayaknya. Belajar X3, X4. Langsung Kak Akbar ke 2017 dulu. Nah, kalau udah perspektif ya nih, tinggal kalian tarik-tarik aja ada ini. Ini juga bisa kalian jadiin efek nih kalau mau nih, tinggal kalian screen hapus hitamnya nih. Jadi kalian bakal pakai apinya aja. Oh iya, ada yang pengen ditanya. Kok saya ngerasa malu? Gak ada lagi yang mau ditanyakan, guys. Halo. Saya sudah paham, Kak. Oh ya, Bismillah. Alhamdulillah ada kelapanya. Ini terkait nih. Kalian udah semua enggak? Udah. Udah. Udah Pak, belum nih, guys. Susah nggak menurut kalian belajar buat nih? Gantung, mood. Halo, guys. Kalau misal nggak ada lagi yang ditanyakan ya, mungkin kita akhiri saja nih. Maksudnya sesi belajarnya nih. Kita lanjut ke sesi tanya jawab mungkin nih. Atau mungkin ada yang pengen kalian tanyakan tentang Corel yang lain-lainnya misalnya. Mungkin langsung bisa masuk ke sesi tanya jawab aja, Kak. Oke, ayo kita masuk sesi tanya jawab. Kayaknya lama kita belajar yang buat poster nih. Tapi kalian senang nggak? Kok Kak Akbar kayak ngerasa malu nih. Kayaknya kalian nggak senang belajar nih. Izin tanya Kak, Iya, silakan deh. tadi kan Kakak udah kumpulin yang gambar-gambar itu sebelum buat poster. Nah itu gimana cara kita buat nentuin buat gambar apa yang mau diambil sama poster apa yang mau dibuat gitu. Oke, Kadang eh, aku juga bingung gitu Kak. oke, pertama ya. Nah, jadi ini kan apa namanya? Ini kan kayak poster bebas nih ya, imajinasi. Sebenarnya sih Kak Akbar tuh pengen ngajar poster kayak elemen apa yang ada di poster nih. Terus kalian milih poster yang nih yang tengah. Nah, setelah kita belajar yang tengah kan ini random nih, namanya random. Apalagi kan ini namanya nih bisa bilang nih poster manipulasi karena kita belajar main manipulasi gambar. Ini sebenarnya tadi kayak kata Kak Akbar di awal ya, ini tergantung pada imajinasi kalian, tergantung pada feeling kalian, perasaan kalian ya. Nah, jadi kayak kita main cocok, tapi sebenarnya bukan belajar itu ya yang kita pelajari nih. Inti yang pertama nih kayak kita belajar screen, overlay, perspektif. Nih, itu sebenarnya yang kita mau pelajari di sini, guys.
Cara nentuinnya, ya ini tetap sih kayak Kak Akbar bilang di awal ya, kita pakai feeling nih, kayak pakai perasaan nih, pakai imajinasi. Nah, makanya Kak Akbar taruh poster di sampingnya untuk sebagai contoh aja sih. Karena tadi kan kita nih gabung-gabung nih. Nah, jadi ada ini nih. Jadi kayak padahal ini cuma satu gambar tapi kelihatan kayak wow nih. Kayak Photoshop jadi kita belajar sekarang nih. Karena kita manipulasi gambar. Iya, Kak. Oke. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Kita bahas. Ustaz. Untuk tugas yang kemarin tuh gimana, Kak? Oh iya, kemarin tuh ada yang ngumpulin tugas ya di Kak Akbar, di satu orang. Kak Akbar nggak hafal siapa namanya. Dia dari UIN. Untuk terkait tugasnya mungkin boleh tanya ke panitia ya, tugasnya bakal digimanain. Mungkin panitia bisa jawab. Baik, Kak. Hai panitia, jawablah. Satu lagi, Kak, boleh? Boleh. Untuk tulisannya itu gimana cara buat nentuin biar pas gitu sama gambar-gambar posternya juga. Oh ya, Kak Akbar pengen nampilin PPT sebenarnya ya. Tapi karena Kak Akbar ngerasa nih terakhir jadi enggak. Oh ini PPT-nya. Pertama ya untuk kalian tahu nih tentang apa namanya tipografi. Ini memang sulit sih kalau kita cuma pengen lihat belajarnya satu kali, dua kali. Nah itu nggak akan benar muncul nih. Cara pertama ya pertama kita cari referensi nih. Sering-sering lihat poster itu bakal kayak punya perasaan ini bakal oh cocok ternyata ini ya. Ternyata cocok warna nih. Itu sebenarnya ya untuk yang poin utama. Tapi kalau kalian pengen gampang sekali seperti yang Kak Akbar bilang tadi nih, kalau misal kalian nih makanya font formal nih, berarti kalian kombinasinya sama font yang informal nih. Nah itu tapi dikecilin dia, tapi formalnya yang dibesarin. Nah dan sebaliknya kayak gitu, kalau misal kalian pakai font yang informal, berarti formalnya yang kalian kecilin. Oke, di sini ada ya tentang typography sama layout di sini. Ini bisa baca nggak, guys? Yang mana, Kak? Oke, ini nih, ini kelihatan nggak PPT-nya dulu? Belum. Oh, nggak kelihatan Kelihatan, ya? Kak? Belum, Kak. Kelihatan. Belum. Nah, jadi di sini ada typography ya. Nah, seperti yang pernah Kak Akbar bilangnya, apa sih tujuan kita desain ini? Nah, tujuan kita desain ya, pertama gimana sih cara kita perbagus tulisan itu aja nih. Nah, tujuan desainnya kita pengen nyampein informasi, tapi dengan cara cepat nih. Nah, paling gampang informasi itu disampaikan ya lewat tipografi nih. Karena yang paling penting di desainnya sebenarnya bukan gambarnya, tulisannya nih. Aja kalian cek apa yang orang tempel kayak baliho, banner nih. Sebenarnya yang pengen mereka sampaikan tulisan, gambar itu cuma dukungan biar orang langsung lihat tertarik baca langsung nih. Itu sebenarnya dari tujuan desain nih. Nah, di sini ada beberapa jenis font, ada serif, sans serif, serif tuh yang ada garis ujungnya nih. Terus sans serif yang biasa kayak gini ya, bold. Ini script namanya. Jadi yang kayak dekoratif tuh script. Nah, ada jenis retro. Nah, ini untuk kombinasi fontnya. Nah, dalam melakukan optimasi font, Anda harus dapat mengenal jenis font yang akan Anda gunakan. Nah, nih, seperti yang Kak Akbar tuh kalau ngedesainnya pasti nih satu, misalnya kalau Kak Akbar udah pakai font yang formal nih, pasti kombinasinya yang informal. Mohon maaf, Kak, belum kelihatan. Gimana
Gimana caranya ya? Ntar, Masih atau kelihatan tap, yang di Corel Draw-nya. oh gitu. Coba tap foto ya. Tap foto dulu. Tit, kayak gini kayaknya bisa nih. Gak apa-apa di foto ya. Nggih, Kak. Ya, Kak. Atau bisa padahal di screenshot ya. Tapi bisa ada nggak jadi. Nah, di sini nih. Kayak gitu sih kalau untuk Kak Akbar sendiri ya, pengalaman Kak Akbar sendiri. Tapi nggak tahu kalau cara orang. Kalau Kak Akbar pasti nih, kalau misal Kak Akbar udah pakai yang formal nih, dibesarin fontnya nih. Pasti kombinasinya yang informal untuk bagian atas bawah. Atau kalau kalian nggak mau pakai yang mau pakai sama-sama formal nih. Kalau misal sama-sama formal, berarti salah satu fontnya harus kecil sekali dia nih. Kalau misal mau sama-sama formal. Kayak contohnya nih, pas kalian nulis judul sama tema acara nih. Kan fontnya sama tuh biasanya tuh. Nah, pasti untuk font temanya sengaja dikecilin. Nah, jadi biar ada yang menonjol nih. Apa sih pengen kita tonjolin nih? Tapi itu deh tipsnya. Sering-sering lihat desain. Nah, di sini ada beberapa contoh kombinasi fontnya. Nah, ini bisa kalian praktekin. Nah, terus di sini juga ada nih contoh-contoh font. Ini bisa dilihat nggak yang ini? Halo guys, Halo, Kak. masih nggak kelihatan ya? Coba bisa, Masih. coba ke Akbar screenshot. Gimana cara? Atau kirim PPT-nya? Bisa kirim PPT-nya. Masih di layar Corel Draw-nya, Kak. Oh iya, tunggu deh ya, bentar nih. Saya coba kirim nih. Wait, Bismillah ya bisa. Wait, nah bisa nih. Nah ini untuk terkait contoh kombinasi fontnya. Nah sisanya kalian harus lihat sendiri nih. Memang nggak bisa kita langsung bisa nih. Sama kayak kita halnya belajar, misal belajar bahasa nih. Kita nggak akan bisa langsung hanya karena kita udah lihat satu kali kita langsung bisa ngomong nih. Nggak mungkin nih. Memang sulit dia. Jadi kayak perlu proses. Kayak misalnya kalian bisa bicara aja nih. Itu melalui proses-proses nih. Nah untuk desain ini pertama yang paling mudah ya. Yang pernah Kak Akbar jelasin di minggu kemarin nih. Kita tuh harus sering-sering lihat referensi nih. Terutama ya kalau kalian pengen cepat bisa nih. Sebelum tidur tuh kalian lihat desain. Terus bangun tidur lagi lihat desain. Nah, pasti tak kalian tertanam di otak kalian cepat sekali dia tuh. Oke itu aja sih mungkin. Ada lagi pertanyaan nggak? Ya, Kak. Ya silakan dek. Kira-kira kalau mau menghapus background belakang itu lebih bagusan yang langsung dari Corelnya atau pakai remove background? Kalau Kak Akbar sendiri ya. Nih pertama nih. Kak Akbar tuh biasanya kalau ngapus ya suka pakai remove background kalau misal dia pengen cepat-cepat nih. Tapi dia kalau pakai remove background itu dia kurang kualitasnya nih. Nah, tapi kalau misalnya udah pakai untuk cetak, Kak Akbar pasti hapus manual nih. Hapus kalau hapus background tuh ada dua cara nih. Pertama kalau di Corel Draw ya, pertama kalian bisa pakai pen tool. Nah, pen tool tuh kalian seleksi. Tapi lama nih, tapi dia bakal benar-benar rapi nih. Tapi kalau kalian pakai yang tadi kayak
apa namanya WineMax ya di CorelDRAW tuh. Nah itu memang sih dia langsung instan, cuma ada yang gak bersih dia nih. Contohnya kayak pakai gambar yang tadi, tapi gak semua gambar sih gitu. Ada gambar yang langsung kehapus nih. Itu aja sih. Dia di kualitas tergantung kalian pengen gunain untuk apa nih. Kalau kalian cuma sekedar pamflet gak apa-apa remove background karena kan untuk sekali lihat nih. Tapi kalau untuk kayak cetak nih, yang benar-benar kalian pengen dinilai tinggi, dinilai anu, itu kalian lebih baik manual sih menurut Kak Akbar nih, lewat CorelDRAW. Itu aja sih. Ada pertanyaan. Tapi Kak Akbar kalau kerja ya, di misalnya kerja nih, jarang mau pakai yang manual-manual karena kan kita butuh cepat nih dan harus jadi nih. Pakai langsung remove background. Kalau mau pengen remove background yang paling rapi ya pakai Photoshop. Wih, paling bersih dia nih. Jadi kayak kualitasnya dia cepatnya kayak pakai web remove background, tapi hasilnya kayak hasil kita manual nih. Saking bersihnya kayak Photoshop tuh keren kalau kita seleksi gambar nih. Tapi karena kita belajar Corel sekarang kan nggak mungkin Kak Akbar contoh pakai Photoshop nih. Ya, makasih. Iya, sama-sama deh. Ada pertanyaan lagi nggak? Kayak kalian udah ngantuk nih. Dan Kak Akbar juga ngerasa kayak nggak tahu sedih aja rasanya nih. Ada pertanyaan lagi nggak? Dari Alfiana tidak ada, Kak. Oke, thank you Alfiana. Semangat guys, jam 21.50 sekarang ya. Hampir 2 jam kayaknya kita nih. Ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin pengen nih tanya yang terkait desain ya sebelum kita akhiri. Bebas dah. Semua hal tentang desain tanya. Tentang Illustrator mungkin. Kamu pengen tanya Illustrator, tanya Photoshop. Kamu mau tanya Photoshop. Tanya Canva, Pixel Lab, boleh nih. Masih ada nggak yang mau bertanya? Ayo dah. Ayo tanya guys. Atau gini, kalau kalian pengen tanya ya, boleh juga kalian PC ke Akbar misalnya kalau kalian pengen nggak bisa nanya sekarang, boleh PC nih. Misal kalian kirim gambar, pas Kak gimana cara buat komponen nih misalnya. Misal kayak gini, Kak gimana cara buat komponen nih. Nah, boleh juga ya. Kalau misal nggak pengen nanya sekarang, boleh nanya cara PC juga. Insya Allah siap dijawab ya. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Nggak ada yang mau ditanya lagi nih. Kalau misal nggak ada, mungkin kita akhiri saja ya, karena udah lama mungkin kita belajar, mungkin teman-teman juga pengen tidur, mungkin pengen istirahat, atau mungkin nggak tahu udah Kak Akbar kok rasa malu sekali malam nih. Kenapa malu, Kak? Karena nggak tahu sih, ngerasa aja kayak mungkin kalian kayak nggak fokus mungkin ya, terus mungkin cara Kak Akbar ngajar juga kayaknya terlalu susah mungkin, atau susah matching di antara kita nih. Atau mungkin karena yang diajari terlalu sulit nih. Enggak kok, Kak. Iya deh kalau gitu alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi nggak tahu sih Kak Akbar kayak feelingnya ngerasa mungkin kalian saya nggak enak nih saya ikut dah pura-pura kayak gitu mungkin. Enggak, Kak, enggak. Oh iya deh kalau gitu. Enggak, Kak. Yakin nggak ada mau ditanya lagi nih. Mungkin kita akhiri saja ya kalau misal nggak ada nih. Mungkin teman-teman mungkin saya rindu kuotanya. Habis kuota saya nih 2 jam saya belajar nih saya gitu.
nggak saya dapat apa-apa misal gitu. Kayak tapi kalau misal kalian nggak pengen tanya sekarang, boleh kok tanya secara PC ya, bebas Kak Akbar nu. Selama apa namanya ya, kalau misal nggak dibalas berarti mungkin lagi ada kesibukan ya. Tapi insya Allah tetap dibalas, full pasti dibalas. Siap, Kak. Siap. Oh, Oke, itu aja mungkin ya. Ya mungkin Kak, mengingat waktu juga sudah mau Iya. jam. Boleh saya akhiri Kak? Ya, boleh, boleh. Boleh, Dek. Ya, silakan, silakan. Oke, teman-teman sekalian, demikianlah kelas desain grafis pertemuan kedua, atau bisa dibilang pertemuan terakhir kita dalam kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri dan juga teman-teman sekalian telah berpartisipasi dalam kegiatan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang saya lakukan selama kegiatan ini. Semoga kita semua dapat bertemu kembali dalam kegiatan selanjutnya. Amin. Amin, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kak Akbar rasa Warahmatullahi boleh. wabarakatuh. Kita sesi Dokumentasi dulu, Kak. Dia burik kamera ini nih. Guys. Ya, Kamera, enggak apa-apa, Kak. kamera HP kayaknya ntar dulu. Coba masuk join Emang ulang. ada yang lihat Kak Akbar ya. Oh gitu. Malu. Enggak sih, maksudnya dia burik. Nggak bisa foto nih, dia gelap. Jadi Oke, kelihatan. kirain. Itu. Tuh dia gelap mana bisa dia lihat nih. Kayak hantu kayaknya kita di sini. Oh. Nah, dia kasih tanda pak nih. Kenapa dia? Ini ada suara apa? Enggak ya? Terima kasih semuanya. Wait, thank you guys. Kak Akbar ngerasa zolim di kalian nih. Nggak apa-apa, Kak. Oh iya, jangan lupa dikumpulin ya tugas-tugasnya. Langsung ke grup aja kalau bisa. Tapi kalau malu ya udah ke panitia juga boleh. kalau mau dikasih tugas yang kedua boleh. Mungkin dari Kak Oh Akbar iya, ada tuh. ada. Nanti kirim langsung ya di grup. Oke. Dua gurunya. Wih, kalian satu tempat semua nih. Iya dong, Kak. Keren, Kita keren. udah tahu nih semua. Kak Akbar kenapa malu-malu malam ini, Kak? Enggak, karena salah ngajar nih. Enggak tahu rasanya udah zolim kayaknya. Enggak enak karena kita tujuan ngajar nih, tapi kita enggak benar-benar ngajar. Kayak ngerasa enggak ngajar sih lah jadinya. Santai aja, Kak. Dosa kita nih. Bisa, Kak. Kalau mau keluar nggak apa-apa, teman-teman. Sudah selesai. Tapi kalau mau santai-santai, ayo kita main-main. Mana bisa main di Zoom? Lama tapi. Ini hasil desainnya kita kirim ke panitia ya, atau grup langsung. Ya, thank you panitia nih. On mic. See you, Keluar kan? panitia. Keluarin sih.